Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Bulan Ramadan pada dasarnya adalah bulan yang suci bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Pada bulan ini umat muslim melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Di sisi lain, bulan ini juga menjadi bulan yang sangat dinantikan karena banyak keberkahan serta berbagai ibadah akan diganjar berlipat pahala. Pada masa awal berkembangnya agama Islam, terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, salah satunya adalah peperangan atau pertempuran. Perang tersebut merupakan bagian dari sejarah perjuangan para pendahulu untuk mempertahankan agama Islam sehingga memiliki makna yang mendalam. Berikut beberapa perang yang terjadi pada bulan Ramadan. 1. Perang Badar. Perang Badar atau Ghazwa Badr Al-Kubra menjadi titik awal kemenangan besar bagi kaum muslimin melawan kaum Quraisy yang sudah lama menindas dan sewenang-wenang terhadap orang-orang muslim. Perang yang menjadi perang pertama setelah Rasulullah hijrah ini, terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah selama 2 jam. Diketahui bahwa pada saat itu pasukan muslim hanya berjumlah 314 orang dengan perlengkapan 8 pedang, 6 baju perang, 70 unta, dan 2 kuda, sedangkan pasukan Quraisy berjumlah lebih dari 1000 orang dengan 600 senjata lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Dalam perang ini dimenangkan oleh kaum muslim karena kedisiplinan, bantuan dari para malaikat, serta mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perang Handak. Perang Handak atau nama lainnya adalah Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi terjadi pada bulan Ramadan tahun 5 Hijriah. Perang ini dilakukan dengan sebuah taktik yang diajarkan oleh Salman dari Persia, yakni membuat parit yang dapat membantu melindungi kota Madinah. Pada perang ini, pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang harus melawan gabungan pasukan Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah yang berjumlah 10.000 orang. Meskipun demikian, dengan teknik membuat parit, pasukan musuh menjadi tidak dapat melakukan banyak hal. Setelah 2 minggu tidak ada kemajuan apapun, mereka menyerah dan diadili. 3. Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut merupakan pertempuran antara kaum muslimin Mamluk, Turki, melawan bangsa Samanis Mongol. Perang tersebut dikenal sebagai perang besar sekaligus kekalahan pertama pasukan Mongol yang bahkan sebelumnya dapat menaklukkan pasukan dari bangsa yang besar, seperti Cina. Perang yang terjadi pada tanggal 3 September tahun 1260 Masehi atau 8 Ramadan 658 Hijriah ini bermula dari upaya cucu Genghis Khan yang bernama Kongke Khan untuk menaklukkan Mamluk, Mesir. Saat itu, Mesir yang dipimpin Kutus menyusun strategi, yakni menempatkan pasukan di bukit-bukit, sehingga akhirnya pasukan Kutus dapat menang. 4. Pertempuran Gua Dalit. Terjadi sebuah pertempuran antara pasukan Tariq bin Ziyad dengan pasukan Raja Roderick yang bernama Visigothic. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi atau 28 Ramadan 92 Hijriah dalam kalender Islam itu, merupakan misi penaklukan wilayah Andalusia yang diterima oleh Tariq sebagai jenderal di dinasti Umayyah. Pada saat itu, Tariq membawa pasukan berjumlah 12.000 orang dan harus menghadapi pasukan Visigothic yang berjumlah 40.000 orang. Akan tetapi, pertempuran ini dimenangkan oleh Tariq beserta pasukannya karena kemampuan perang yang lebih mumpuni. Berkat kemenangan dari Tariq inilah, akhirnya agama Islam dapat menyebar di wilayah Eropa, yang sebelumnya lebih kental dengan pengaruh agama Kristen. Tidak hanya itu, agama Islam juga dapat bertahan di wilayah Andalusia selama sekitar 8 abad lamanya. 5. Pertempuran Tanduk Hittin. Pertempuran Hittin disebut juga sebagai Perang Pembebasan Palestina. Perang ini terjadi antara pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentara salib yang berasal dari kerajaan Yerusalem dan bertempat di lembah Hittin, Palestina pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan strategi dengan cara memancing Guy de Lusignan, pemimpin pasukan tentara salib pergi ke lembah Hittin. Perjalanan menuju lembah tersebut cukup menguras energi karena harus menyeberangi lembah-lembah Galileo di cuaca yang sangat panas. Ketika pasukan salib mulai kelelahan, Salahuddin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penyerangan dan 10.000 tentara salib dapat terkepung dan dikalahkan. Akhirnya Salahuddin dapat memenangkan pertempuran ini. Demikian pembahasan mengenai deretan perang yang terjadi di bulan Ramadan. Silahkan tulis di kolom komentar bila mengetahui sejarah perang lainnya.
Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.